Ya sekarang gini, kalau kemarin ada yang menantang ya, dia bawa pasar narkoba, tantang bahwa dia bisa memasukkan Novi ke penjara dan siap pergi jadi pengacara. Sekarang untuk mengimbangi tantangannya, kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang pergi jadi pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum. Dan saya tidak akan pernah lagi mengeluarkan pendapat hukum saya. Jadi dia berimbang nih, ya. Khusus dia bilang ada bukti narkoba ya. Kalau sekali lagi nih, kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya berhenti jadi pengacara. Saya gantungkan logat saya, biar berimbang tantangannya. Yang akan menghancurkan kamu itu justru adalah pengacaramu sendiri. Jadi pengacaramu datang kepadamu bukan sebagai pembela, tapi sebagai penghancur hidupmu sendiri, ya pengacaramu. Dan kamu saya pastikan akan kalah dengan pengacara-pengacara yang kamu gandeng itu. Kalau abang tanya ke saya apakah sebagai donatur apa sikap yang akan saya ambil, tentunya kalau melihat peristiwa seperti ini ada kemungkinan kita juga bisa ada bahan untuk melaporkan Agus ya. Kami akan lakukan juga terhadap para advokat yang kami duga telah melanggarkan kode etik profesi dalam menjalankan profesinya dalam ruang publik, yang mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan lebih cenderung menyerang pribadi personal Novi dalam hal ini sebagai aktivis sosial, aktivis kemanusiaan. Mau saya dilaporkan pasal apapun saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Itu aja. Saat ini posisinya dilema antara bahwa menjaga amanah donatur, di satu sisi juga ada tekanan masyarakat yang sedemikian rupa. Tapi teman-teman ingat ya, bahwa uangnya masih utuh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Novi maupun kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak berkaitan tentang pengobatan mata. Mungkin itu ya. Gampang aja, sebenarnya gini, untuk menilai apakah kedua orang ini yang berperkara ini mana sih yang benar di antara dua ini, simpel. Kita lihat aja di antara dua orang ini mana yang melakukan kesalahan. Nah, apa kesalahan? Kesalahan adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Betul. Nah, artinya kita bisa sama-sama melihat nih, ya, apakah Novi ini melakukan penyimpangan terhadap penggunaan uang ataukah Agus yang melakukan penyimpangan. Nah, bahkan saya kurang setuju kalau ada orang pendapat itu suruh dinas bekukan. Loh, apa masalahnya urusannya dibekukan? Sepanjang yayasan ya, dalam hal ini Novi melakukan kegiatan yang tidak menyimpang, tidak ada dinas mau berani mau bekukan itu, kecuali kalau yayasan itu menyimpang. Yang menyimpang ini Agus. Tuh. Nah, artinya kalau seandainya uang ini dikuasai oleh Novi sudah sangat tepat. Saya salut sama Novi. Ya, saya tadi bertanya begini sama Novi, Teteh masih kesel nggak sama Novi? Sama si Agus? Dia jawab tidak. Bahkan dia masih mau melakukan penyembuhan. Betul. Jadi saya bilang, inilah alasan kami ya, para advokat ini mau melakukan pembelaan terhadap Novi. Artinya walaupun dia dilaporkan ke polisi, masih punya niat untuk melakukan penyembuhan. Memang hati dia memang sudah terbiasa melakukan kegiatan sosial nih orang, kemanusiaan. Akhirnya kita sepakat untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Terus saya tanya lagi tadi, terus bagaimana dengan Edi Lau? Dia langsung ngomong, iya memang ada rasa keadilan. Kenapa? Dia bayangkan serangannya begitu luar biasa. Dibilang penggunaan narkoba, ada lagi gunung apa di bawah itu kan. Nah, inilah yang menurut saya sangat menyayangkan. Dia ini sahabat saya, Pak Abu sahabat saya. Cuma ya, kenapa mereka ini melakukan pembelaan melebar-lebar? Apa sudah kehabisan argumen untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya? Teman-teman, memang di dalam undang-undang advokat ada yang namanya hak imunitas. Ya, hak imunitas itu berlaku ketika kita sedang memegang klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi ada tapinya, ada pasal berikutnya yang menyatakan dengan niat baik. Dan saya menilai bahwa pengacara dari Agus ini sudah melampaui batas, sudah tidak punya etika dengan menjelekkan, membusukkan, penggunaan karakter terhadap klien kami. Dan kami tidak akan tinggal diam.
ya bahwa saudara Erdelau, rekan sejawat saya yang luar biasa, yang terhormat, saya anggap Anda sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan Anda sebagai pengacaranya Agus. Bahwa kewenangan Anda adalah tentang LP pasal 27, pasal 45 Undang-Undang ITE dan 310, 311 KUHP dan kemudian 369 KUHP. Dan saya menilai kalian semua itu tidak punya ilmu. 369 adalah delik aduan absolut dan kalian melaporkan salah satu dari kalian sebagai pengacara. Sekolah di mana, bro? Terima kasih. Oke, sudah mati. Ada dua pesan moral. Pesan moral pertama, urusan yayasan tetap fokus kepada penyembuhan Agus. Itu pesan moral dari Tenopi kepada kami tim hukum. Urusan hukum akan menjadi tanggung jawab semua tim hukum dan membackup hak-hak hukum daripada Tenopi. Intinya kebaikan yang diseluruhkan kepada Tenopi, kepada masyarakat, seluruh masyarakat harus hukum. Itu aja sih dari kami dari tim hukum. Kami ucapkan terima kasih. Oke, Mas. Oke Mas, mungkin terkait donatur kan kayaknya tadi Mas juga menyayangkan ya kalau misalkan pihak Agus itu melaporkan. Kekecewaan itu seperti apa sih Mas awalnya ketika mendengar gitu? Ya kecewa ya pastinya ya, kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan, ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu. Ini itu kecewa lah. Sebenarnya yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya, yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut Tenopi dilaporin kan itu. Tapi kalau awal pas tahu adanya galangan dana ini dari YouTube-nya Densu. Dan pertama ngeliat itu Mas perasaan seperti apa sih? Kasihan dong, kasihan. Orang kasihan ya, pasti kasihan kan lihat matanya dengan sang buka. Tapi setelah Kang Vini jadi seperti disudutkan gitu, Mas sendiri melihatnya seperti apa sih? Kalau saya pribadi melihatnya ya, bahwa saya tetap simpati saya tidak berkurang sama Agus ya, karena faktanya nama matanya pun seperti itu kan. Ya tetap memang kalau saya menyarankan, saya nggak berani deh menyarankan apapun ya kalau kapasitas saya sebagai donatur. Tapi paling dia simpati saya tetap berkurang, berkurang lah pastinya tentunya. Orang yang nolong kok dilaporin gitu. Tapi kalau melihat sampai sekarang kan mungkin Agus tetap belum cabut laporan seperti apa sih? Tetap belum adanya cabut laporan juga, terus tetap ingin bahkan melaporkan tambahan lagi kemarin. Itu seperti apa Mas? Ya kasihan ya Tenopi ya, kalau seperti apa jawabannya kita lihat aja. Bahkan nanti maju atau nggak lapor polisi, setiap orang kan boleh aja laporan. Saya nggak tahu apakah ini niatnya Agus pribadi yang lapor atau ada pihak-pihak lain yang punya kepentingan gitu kan. Cuma kita lihat aja nanti laporannya. Bahkan Tenopi juga dituduhkan katanya ada pengguna narkoba, bahkan seperti itu. Kamu melihatnya seperti apa sih? Ya yang saya lihat kalau misalnya dituduh menggunakan narkoba kan sudah kita sukain kan. Setiap orang kan boleh aja berpendapat bebas kan. Berarti dia bertanggung jawab aja terhadap pendapatnya kan. Cuma itu kan nggak substansial gitu, penyerangan diri pribadi gitu. Jangan lupa Agus bahwa kalau kemarin Tenopi nggak bantu nggak akan dapat 1,5 miliar gitu kan. Bisa dibilang abangnya kecewa sama Agus. Ya susah ya, sumber daya, saya nggak mau ini tadi laporin lagi saya. Cuma pada prinsipnya ya, saya nggak tahu deh, mungkin ini ada pihak-pihak lain lah yang saya rasa mungkin saya nggak mau terlalu vulgar dan bisa dilaporin polisi lagi. Tapi mungkin seyogianya itu kan uang donasi yang dikumpulkan dari masyarakat seperti itu. Benar sih Mas melihat atau menilainya salah atau benar? Salah dong kalau dipergunakan, kalau saya tahu mau dipergunakan buat bayar utang kan saya pasti nggak akan itu udah masih balik. Jangan-jangan Agus saya juga masih banyak utang kan gitu kan prinsipnya kan. Kita kan nolong Agus karena ngeliat matanya seperti itu kan. Ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang bukan sampai situ aja kita anggap hilaf ya. Tapi sampai melaporkan polisi dan LP-nya bertambah terus. Udah Agus, kamu punya hati lah, jangan kayak gitulah. Ada dugaan nggak sih kayak Agus ini kan banyak banget nih yang menghujat di setir oleh keluarganya. Mas sendiri ada anggapan beranggapan berpendapat ya mungkin kalau Agus pribadi kan dia pasti kan bukan orang hukum kan, dia mungkin belum pernah kantor polisi juga kita nggak tahu kan ya, mungkin karena dia punya kuasa hukum yang mungkin dia berikan advice seperti itu, karena saya yakin gitu belum tentu Agus pernah ke kantor polisi juga saya nggak tahu ya, tapi dengan bikin LP sampai sebanyak itu ya mungkin ada yang nggak
ngasih advice ya kali kan. Kalau dengan keluarganya Mas Agus sendiri, Mas melihatnya seperti apa? Saya tidak simpati sekali. Karena harusnya kalau dia bisa memberikan pendapatnya harusnya jangan dilaporin lah Tenovi harusnya kan. Toh uangnya masih utuh kan. Oke lah, udah tahu keributannya seperti kan keluarganya Tenovi bisa, keluarganya Agus bisa memilih kan. Kalau udah tahu bahwa ini pada ujungnya malah menyudutkan Tenovi pribadi, janganlah dilanjut gitu kan. Sedangkan dia bisa untuk apa sih? Saya nggak berani ngomong sembarangan, harus dilaporin lagi. Tapi kalau yang Mas tahu sendiri gitu, sosok Novi itu seperti apa sih? Di Novi oke. Dia orang yang main-mainnya bisnisnya dia orang yang bergelut di dunia kemanusiaan ya. Kesibukan dia bergelut di dunia kemanusiaan yang tahu saya dulu urusannya tuh yang ODGJ terus yang saya tahu lagi kemarin lebih menjadi meledak itu yang waktu dari podcastnya Bang Denny Sumardi itu. Saya tahu dari situ ya. Sebelumnya saya lihat di Instagramnya sih udah rame, karena Instagramnya hilang juga kan. Tahu kan? Yang saya tahu ya mainnya di dunia kemanusiaan, yang jiwa sosial. Tapi saya pribadi tahu Tenovi lebih detail ketika di podcastnya Bang Denny. Tapi ketika Novi di sudut seperti ini, Mas sendiri percaya atau enggak? Nah, saya kalau boleh saya sedikit kasih pendapat hukum ya, karena saya lawyer juga ya. Saya yakin 100% bahwa pasal-pasal yang diterapkan kepada Tenovi itu seharusnya tidak bisa dikenakan. Kalau bicara pencemaran nama baik, itu kan ada undang-undangnya ya, bunyinya jelas. Setiap orang boleh menuduh kok. Yang penting dibuktikan dengan fakta ya. Toh Tenovi katanya kan sudah ada faktanya, melesaikan korannya semua jelas. Terus nanti ada katanya indikasi mau dilaporkan penggelapan. Itu kan kalau kita jelas bunyinya kan barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki, itu kan menguasai ya. Jangan dilupakan juga kenapa bisa dikuasai oleh Tenovi karena sebelumnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan mata kan gitu kan. Nah, selanjutnya soal tentang pemerasan itu bahasa hukumnya jelas kok. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri. Sekarang unsur ini menguntungkannya terpenuhi nggak gitu. Sedangkan uangnya aja masih utuh kok. Ya mungkin gitu. Saya yakin lah. Kalau saya boleh berpendapat kan, saya yakin LP-nya nggak akan ada yang jalan satupun. Berarti abang sendiri menyarankan untuk lebih baik mencabut aja ya? Ya mau mencabut mau nggak hak dia ya bang ya. Tapi saya yakin, boleh kan saya berkeyakinan berdasarkan literatur saya tidak akan ada satu laporan polisi kepada Novi yang akan eksidik. Saya yakin ya. Saya yakin kenapa? Karena kita bisa ngukur kok dari undang-undangnya, dari faktanya, unsurnya bisa dikaji kok semua. Ya, saya sedikit aja. Pak Harjo bersama saya. RD Lau, sahabat itu sahabat saya semua. Ya. Kemarin saya juga sempat naik di Komal, sempat juga tidur sapa. Tetapi ya, sebagai sahabat yang baik nih, saya harus memberikan teguran yang cukup keras karena sahabat itu sahabat baik ya. Ya mudah-mudahan pasti ditonton ini. Jadi saran saya sebagai seorang advokat ya harus bersikap dan berperilaku ya yang mampu menunjukkan ya kepada klien, memberikan saran yang baik, memberikan putusan-putusan yang baik dan benar. Agar apa? Agar kedua belah pihak bisa mendapatkan solusi yang baik. Ya, yang pertama nih, kemarin saya lihat apa namanya tuh ada Bang John LB menawarkan uang kalau mau dicabut. Nah, ini seharusnya ditanyakan ke Agus karena tawaran itu ke Agus. Siapa tahu Agus mau. Tetapi sayangnya dijawab oleh kuasa hukumnya. Nah, saran saya tanyakan dulu, siapa tahu Agus mau. Ya, sekali lagi saran saya kepada sahabat-sahabat saya, berikan saran yang baik. Terima kasih. Nah, jadi katanya uang 100 juta itu untuk bayar rumah disuruh sama Mas Agus, katanya begitu. Lah, tahu dari mana Mas Agus kalau emang tuh orang punya utang? Itu pertama. Terus yang kedua, ini kan untuk biaya pengobatan ya, bukan biaya utang atau bukan biaya yang di luar dari pengobatan. Harus diingat juga bahwa ini bukan uang pribadi Mas Agus. Ingat, uang donasi, uang masyarakat, orang-orang yang peduli sama Mas Agus, bukan jadi sepunya hak itu dalam memberikan atau mengeluarkan duit. Dicamkan itu ya guys, harus dibedakan. Di sini saya bukan mau menjatuhkan orang lain, saya bicara berdasarkan fakta yang ada. Kemarin masih nggak mau ngaku guys di podcast, jadi seolah-olah uangnya masih ada. Ini kita minta mutasinya, ternyata duitnya yang 100 juta ke saudaranya itu guys, itu dipakai untuk bayar rumah. Begitu informasinya. Siapa yang nggak kesel? Ada yang mau disampaikan untuk Agus nggak teh? Terakhir guys. Yang pertama terus yang kedua, saran saya sebagai teman Mas Agus, sebagai orang yang selama ini support mendoakan beliau, tolong pengobatannya dituntaskan.
karena masih ada operasi kelompok buatan, terus masih ada bola matanya gitu, masih banyak lainnya. Karena kemarin waktu terakhir itu aja, maaf sekali harus dijelaskan, bagian badannya itu tetanus alias infeksi gitu. Jadi masih banyak hal yang harus dituntaskan dalam pengobatannya. Belum ditambah penyakit paru-paru ya Mas, yang beliau. Presi loh Mbak Novi, terakhir istri aku ngajakin aku sendiri. Gue nggak yakin tuh Gus, kalau istri lu pengen bunuh diri. Dari setiap statement aja dia tampil di TV, dia malah senyum-senyum, nyinyir-nyinyir. Emang lu ngeliat Gus gimana ekspresi istri lu selama ini, selama tampil di TV? Dia nyinyir-nyinyir loh Gus, nggak ada tampang-tampang pengen bunuh diri Gus. Udahlah Gus, lu cuman punya telinga sekarang. Jadi kalau lu pengen nyembuhin mata, udah fokus ke mata. Jangan drama-drama mulu. Baru kali ini gue lihat orang sakit dramanya minta ampun. Lu punya ada bakat terpendam ya gue. Lu kalau punya bakat terpendam untuk acting, nanti sembuhin dulu mata lu ya. Nanti aman ya, netizen bakal angkat lu sebagai aktor, oke? Pratiwi Novianti alias Teh Novi, pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkejut saat tahu uang donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras, dipakai Agus buat bayar utang keluarga. Donasi tersebut awalnya digalang Novi untuk biaya pengobatan mata Agus Salim. Mulanya, Agus Salim memegang sendiri uang donasinya hingga terkumpul 1,5 miliar rupiah. Akan tetapi Agus dan keluarganya selalu menolak untuk memberikan data mutasi kepada Novi. Tiba-tiba Novi mengetahui bahwa sebagian uang donasi tersebut telah digunakan Agus Salim untuk kepentingan pribadi. Salah satunya untuk membayar utang keluarga sejumlah 95,8 juta rupiah. Novi menyayangkan sikap Agus yang menggunakan uang donasi tidak pada tempatnya. Padahal Novi harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut kepada donatur. Usai kejadian tersebut, terjadi kesepakatan agar uang donasi tersebut dipindahkan ke rekening yayasan milik Novi. Novi ingin uang tersebut bisa dipakai sesuai niat awal, yaitu pengobatan mata Agus. Sebelumnya, Novi berinisiatif membuka galang dana untuk pengobatan Agus. Novi juga membuka peluang Agus tampil di podcast Denny Sumargo untuk mendapatkan lebih banyak donasi. Sayangnya, niat baik Novi membantu Agus malah menjadi bumerang. Kini, Novi dilaporkan Agus ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.